saya akan sedikit membahas terkait TF-IDF. Ya, saya akan bahas terkait TF-IDF. Kenapa sih pembobotan TF-IDF itu perlu kita lakukan? Ya, kita akan praktek sedikit nanti, gitu ya. Kemudian selanjutnya, kenapa kita menggunakan TF-IDF? Karena dalam tools yang akan kita gunakan, yaitu WK, juga ada TF-IDF-nya, gitu ya. Artinya nanti mungkin yang perlu aja atau yang cukup penting saja yang nanti akan kita pakai, gitu ya. Jadi salah satunya adalah TF-IDF ini, gitu ya. Jadi nanti akan saya jelaskan sedikit tentang TF-IDF, kemudian nanti selanjutnya akan kita langsung praktek tuh ya. Jadi nanti Mas Karandi siap-siap untuk sharing ya. Datanya udah siap ya Mas ya? WK-nya udah siap ya? Oke. Jadi nanti saya akan pandu nanti untuk Mas Karandinya. Tapi kalau misalnya kemarin saya kira Mas Karandi udah ngerti ya, udah ketemu saya kemarin ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja. Ya, jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang terkait TF-IDF ya. Mohon maaf saya belum sempat membuat presentasinya. Jadi saya langsung jelaskan aja dari Excel ya. Karena rencana saya memang mau menjelaskan sekaligus mempraktekkan di Excel gitu ya. Jadi untuk penjelasannya sekalian di sini. Ya, jadi kenapa sih kita perlu melakukan pembobotan TF-IDF ini? Ya, jadi sebenarnya TF-IDF itu nanti kita TF term frekuensi itu dikalikan dengan inverse document frequency. Intinya seperti itu. Ya, term frekuensi itu apa? Ya ini ya. Jumlah kemunculan istilah. Ya, jumlah kemunculan istilah atau istilah bisa kita ganti dengan kata. Jumlah kemunculan kata ya atau T dalam suatu dokumen. Ya, dalam suatu dokumen. Ya, dokumen ini bisa dianggap teman-teman tidak memikir dokumen itu harus sebuah dokumen lengkap gitu ya, satu file, enggak. Yang dimaksud dengan dokumen di sini adalah satu komentar itu disebut dengan dokumen. Satu dokumen. Gitu, teman-teman, ya. Jadi nanti jumlah kemunculan kata di dalam sebuah komentar. Nah, itu. Mungkin simpelnya seperti itu untuk TF, ya, term frekuensi. Ya, semakin sering suatu istilah muncul atau kata muncul, semakin besar nilai TF-nya. Gitu ya. Artinya apa? Semakin banyak nih. Misalnya nama kata saya gitu ya. Saya nih banyak muncul nih di satu komentar. Saya pergi ke Semarang dengan keluarga saya dan saya pun jalan-jalan ke mana ya? Ke Lawang Sewu ditemani dengan istri saya misalnya. Sayanya banyak gitu ya. Artinya nanti untuk kata sayanya itu, term frekuensinya itu akan semakin besar karena semakin banyak muncul dalam sebuah komentar. Ya. Nah, di sini kalau ngelihat rumusnya seperti ini ya teman-teman ya. Ya, cukup membingungkan mungkin ya. Ya, TF T dalam kurung TD gitu ya. Frekuensi TD per sigma ya ini ya. Dan seterusnya. Tapi ya mungkin kalau misalnya dari rumus teman-teman masih agak bingung juga ya. Kita langsung praktek saja ya. Nah, ini ya. Jadi seperti ini teman-teman. Ya, anggaplah saya ada 3 komentar. Sebenarnya saya mau mengambil komentar yang asli, yang benar-benar asli. Tapi kalau misalnya komentar asli itu ini ya cukup panjang, nanti saya terlalu panjang, nanti terlalu banyak nanti ya. Jadi khawatirnya nanti teman-teman bingung. Ya, jadi di sini saya ada 3 komentar. Dan ketika pembobotan TF-IDF ini itu belum ngomongin labeling teman-teman. Ya, sekali lagi pembobotan TF-IDF ini belum ngomongin labeling. Ini harus dilabelin apa dulu, positif, ini harus dilabelin negatif, netral dan sebagainya. Belum. Ya, kita belum ngomongin labeling di sini, ya. Jadi baru pembobotan per kata ini yang ada dalam sebuah dokumen atau komentar. Ya. Jadi, ya kita langsung saja. TF di sini ya, atau term frekuensi. Ya. Pertama, kita harus mungkin saya hapus dulu. Kita harus memasukkan. Nah, ya ini penting ya. Kita harus memasukkan kata-kata yang muncul di semua dokumen. Kita harus memasukkan kata-kata yang muncul di semua dokumen yang ada. Kebetulan kita hanya 3 dokumen di sini. Ya. Berarti kita masukkan dulu nih. Ada kata harapan. Ada kata saya. Ada kata COVID. Ada kata segera. Ada kata hilang. Hilang. Ya.
Kemudian selanjutnya, oke ya, saya ambil dari dokumen pertama ya, atau komentar pertama. Kemudian selanjutnya, oke ya. Nah, ada saya lagi di sini teman-teman. Karena saya udah masuk, berarti kita tidak perlu menambahkan saya lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena saya ini udah masuk, ya, artinya ini bisa dibilang unik, nggak mungkin ada yang sama nih, ya, untuk termnya. Ya, artinya kita mengambil kata-kata yang memang belum ada nih. Berarti dan keluarga, ada saya lagi ya, saya nggak dimasukin ya, kemudian sudah, kemudian vaksinasi, ya, unik ya, tidak ada kata yang sama. Selanjutnya kita masuk ke komentar ketiga, ada kematian, ada akibat. Nah, vaksinasi sudah muncul, berarti tidak perlu kita masukkan lagi, ya. Kemudian tidak udah masuk belum ya? Belum ya? Tidak ada, kemudian ada belum juga ya? Audit. Ini ya teman-teman ya. Jadi termnya ini ya, ini adalah kata-kata yang memang muncul di dokumen-dokumen kita. Artinya dokumennya semakin banyak, katanya akan semakin banyak nanti. Seperti itu. Termasuk kalau typo. Nah, ini ya di sini ya. Karena ketika teman-teman belum melakukan normalisasi atau belum melakukan normalisasi dari bahasa yang tidak baku menjadi baku, artinya nanti akan banyak sekali typo yang muncul nanti. Ya, ketika saya ditulisnya SYA, berarti nanti ada tambahan term lagi. Gitu ya, termnya tambah lagi dan dianggap sebuah kata yang berbeda. Ini yang saya maksud dengan pentingnya tadi ya, normalisasi, kemudian stemming gitu ya, dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin? Ya, gimana Mas Karandi? Kalau misalnya di komentarnya ada emoticon, nah itu gimana? Oke, emoticon juga dianggap satu term. Ya, satu term. Yang penting nanti di sini emoticonnya itu nanti kan kalau misalnya kita, ini saya anggapannya, ini saya unigram ya, tokenisasi unigram. Artinya kalau misalnya dalam sebuah emoticon secara utuhnya itu dalam sebuah token unigram, berarti dianggap satu term dia. Berarti masuk. Gitu. Ada lagi mungkin yang masih bingung, Mas Karandi? Sudah cukup? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Nah, di sini kita masuk term frekuensi untuk dokumen 1. Ya, artinya di sini kita akan menuliskan jumlah term yang muncul pada dokumen 1. Ya, dokumen 1 ini ya, berarti ya. Ya, jumlah term harapan yang muncul pada dokumen 1, berarti ada 1. Kemudian saya juga 1. COVID 1. Segera 1, hilang 1. Selebihnya apa? 0. Ya, selebihnya 0. Seperti itu. Ya, jadi selebihnya 0. Kemudian selanjutnya, pada dokumen 2, harapan, tidak ada harapan, ya, berarti 0. Saya ada berapa nih? 1, 2, berarti ada 2. Itu ya. COVID 0, gitu ya. Kemudian segera 0. Hilang 0 dan 1 ya. Kemudian keluarga 1, sudah 1, vaksinasi 1. Selebihnya 0. Ya. Ini memang enaknya pakai rumus ya, karena saya belum bagi, ini saya agak panjang nanti rumusnya. Ya, teman-teman memang bagusnya nanti menggunakan rumus gitu ya. Kemudian D3 juga sama. Gitu ya. Ini 0 semua ya kayaknya. 0 sampai kematian coba. Kematian, berarti di sini kematian 1. Oh, vaksinasi ada ya. Oke, kita dari kematian aja dulu. Akibat vaksinasi. Di sini vaksinasi ada. Tidak ada audit. Itu ya. Nah, kita di sini untuk term frekuensinya ya, kita sudah mendapatkan jumlah kata atau jumlah apa ini istilahnya, istilah ya, yang muncul dalam sebuah dokumen. Ya, maka keluarlah ini. Nah, ini adalah angka pertama kita untuk mendapatkan term frekuensi. Sampai di sini ada yang masih bingung nggak?
Gampang ya. Jadi dimunculkan saja berapa kali kata ini muncul dalam dokumen D1. Berapa kali kata ini muncul dalam dokumen D2. Berapa kata ini muncul dalam dokumen D3. Dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita perlu melakukan normalisasi. Term frekuensi normalisasi. Nah, ini yang penting nih. Ya, untuk apa? Untuk nanti kita menemukan DF, kemudian IDF, plus nanti untuk TF IDF-nya nanti kita akan mengalihkan dari term frekuensi yang sudah dinormalisasikan. Ya. Nah, bagaimana rumusnya ini? Ini adalah jumlah kata, ya, jumlah kata yang muncul dalam dokumen 1 dibagi dengan panjang dokumen. Ya, dibagi dengan panjang dokumen. Panjang dokumen ini maksudnya Pak, ya ini aja. Apa namanya? Ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Berarti D1 ini ada 5. Ya, berarti saya pakai rumus aja ya. Ini pakai sum biasa bisa. Ya. Artinya 5. Termasuk D2 dan D3. Ya. Oke. Jadi untuk D1 itu ada 5 panjang dokumennya, atau ada 5 kata. D2 ada 6 kata, D3 dan ada 6 kata. Untuk normalisasinya ya berarti tinggal jumlah harapan yang muncul ini ya dibagi panjang dokumen. Gitu ya. Jumlah harapan yang muncul dibagi panjang dokumen. Ya. Seperti ini. Ya. Di sini saya tinggal tarik aja dulu. Ya, berarti di sini ini yang perlu ini ya, F4-nya nih nggak berubah, F17 ya, saya klik F4 aja biar nggak berubah ya, karena kita menggunakan panjang dokumen terus ya. H17 juga ya, saya H4 agar tidak berubah, baru kita bisa tarik ke bawah ya. Nah ini ya, kenapa bisa 0,166 ya, karena jumlah dan ini ya, jumlah kata dan ini yang muncul dalam dokumen D2 dibagi dengan panjang dokumen dari D2 yaitu 6. Keluarlah 0,166. Ya, kalau misalnya teman-teman mau apa namanya? Teman-teman mau 3 digit aja bisa ron ya. Ya. Jadi kita pakai ron untuk membuat dia hanya 3 digit di belakang koma saja. Karena ini terlalu banyak ya. 0,166 bla 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 gitu ya. Oke. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin. Nggak ada? Oke, jika nggak ada ya, untuk selanjutnya kita perlu membuat atau mengisi DF-nya, dokumen frekuensi. Ya, dokumen frekuensi itu berbeda dengan TF gitu ya, term frekuensi beda. Kalau misalnya term frekuensi, jumlah kata yang muncul dalam sebuah dokumen. Kalau dokumen frekuensi, ini adalah jumlah dokumen yang memunculkan kata ini, kata harapan, ya. Jumlah dokumen yang memunculkan kata saya ada berapa? Jumlah dokumen yang memunculkan kata COVID dan seterusnya. Artinya di sini kita tidak melihat angka 2 ini. Ya, artinya jumlah dokumen yang mengandung kata saya ada berapa dokumen sih? Ada 2, yaitu D1 dan D2. Bukan 3, karena saya ini dalam dokumen 2 itu ada 2, jadi 3 enggak. Artinya jumlah dokumen yang ada atau mengandung kata saya itu ada berapa dokumen. Ya, jadi artinya di sini adalah 2 dokumen di sini ya. Berarti kalau misalnya menggunakan rumus berarti count if ya. Count if
ring lebih besar dari 0. Oke, ini ya, pakai conif ya. Ya, jumlah dokumen yang mengandung kata harapan adalah satu dokumen, sama ya. Jumlah dokumen yang mengandung kata saya adalah 2 dokumen. Ya, ingat ini bukan dijumlahkan, tapi berapa dokumen yang mengandung kata saya. Itu dokumen frekuensi. Ya, jumlah dokumen yang mengandung kata COVID 1, ya, betul 1, dan seterusnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, jadi setelah itu kita bisa mencari dokumen frekuensi. Ya, dokumen frekuensi ini yang akan kita gunakan untuk IDF. Nah, kita masuk ke IDF nih. Masuk ke IDF. IDF itu apa? Ya, kalau dokumen frekuensi ini masih linear lah ya, masih sama konsepnya dengan term frekuensi. Artinya, kalau term frekuensi jumlah kata yang terdapat dalam sebuah dokumen. Dokumen frekuensi berarti jumlah dokumen yang mengandung kata tersebut. Sebuah kata tersebut. Ya, artinya dia masih linear. Artinya semakin sering juga semakin besar nilai untuk dokumen frekuensinya. Ya, sama dengan term frekuensi. Tapi berbeda dengan IDF. IDF ini adalah inverse dokumen frekuensi. Ya. Artinya apa? Ukuran informasi yang diberikan oleh istilah atau kata, yaitu seberapa sering atau jarang sebuah kata muncul dalam sebuah dokumen. Semakin jarang suatu istilah atau kata tersebut di antara dokumen-dokumen tersebut. Kemudian semakin besar nilai IDF-nya. Artinya semakin jarang suatu kata di dokumen tersebut, justru malah semakin jarang kata tersebut di dalam yang muncul dalam sebuah dokumen, justru IDF ini akan semakin besar. Kebalikan ya, kalau yang term frekuensi semakin sering muncul ya semakin besar nilai TF-nya. Dokumen frekuensi pun begitu, tapi kalau IDF justru malah kebalikannya. Ya, nilainya adalah logaritma dari kebalikan jumlah dokumen yang memiliki kata yang dibagi jumlah seluruh dokumen. Ya, artinya apa? Nah, ini sebenarnya rumusnya ya. Ya, IDF itu ya log, nanti kita pakai log. N-nya itu adalah jumlah dokumennya, ya. Dibagi DF-nya nanti. Yang di bawahnya adalah DF-nya. Ya, kita langsung coba buat rumusnya aja ya. Di sini kita langsung saja log, ya. Kemudian di sini oke. Karena ada 3 dokumen, saya pakai max yang ada di sini aja ya. Kebetulan nomor ini adalah ngomongin jumlah dokumen nih. Max dari nomor saya ini ngomongin jumlah dokumennya ada berapa? Yaitu 3. Yang maksimal adalah 3, berarti 3 dokumen gitu ya. Kebetulan sama gitu ya. Kemudian dibagi, ya, kemudian dibagi. Log max dibagi dokumen frekuensi. Ini dia. Gini ya teman-teman ya. Nah, di sini ya bisa kita lihat ya. Justru semakin banyak sebuah kata itu muncul dalam sebuah dokumen atau komentar, justru IDF-nya semakin kecil. Namanya juga inverse. Gitu ya, inverse. Inverse itu apa sih artinya? Kebalikan apa ya bahasa Indonesia-nya? Inverse artinya semakin banyak kata tersebut muncul, akan semakin kecil nilainya. Semakin dikit akan semakin besar. Gitu teman-teman. Ya, ini adalah inverse dokumen frekuensi. Ya, karena kita mau lebih enak, kita buat ini deh, ya. 3 angka di belakang koma. Ya, kita kasih ROM 3. Seperti ini. Ya, sampai di sini kita udah sukses menghasilkan term frekuensi dan IDF. Jadi nanti di WK teman-teman mau ada pembobotan term frekuensi nggak? Mau pembobotan IDF nggak? Nah, bagaimana cara mendapatkannya ya seperti ini teman-teman. Ya, si WK nanti akan langsung mengeluarkan term-termnya dari semua data teman-teman yang 500 itu otomatis akan banyak sekali ya.
kemudian akan dihitung oleh si WK, kemudian didapatlah pembobotan ya dari masing-masing kata ini ya dengan pembobotan term frekuensi ataupun IDF, inverse document frequency. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya TF IDF. Kalau misalnya teman-teman mau TF IDF ya berarti TF dikali IDF, berarti sama dengan TF-nya menggunakan yang sudah normalisasi ya, dikali IDF. Oke. Ya, kemudian tinggal ditarik saja. Ini sama. Oh, IDF-nya tetap ya. IDF-nya berarti M3-nya tetap. Oke. M3-nya tetap. Ya, sekalian saya buat kelipatan ya. Round Oke, kemudian saya tinggal tarik ke kanan. Oke, jadi inilah yang dihasilkan. Ya, TF IDF untuk kata harapan dalam dokumen 1 itu adalah 0,095. Ya, kata saya dalam dokumen 1 itu 0,095, kemudian dokumen 2 0,159 dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan terkait perhitungan ini? Nggak ada. Kenapa kita perlu ini ya? Karena memang ya pembobotan ini diperlukan supaya apa? Supaya lebih enak nih. Ya, kita udah ngomongin nilai gitu ya. Sebuah kata itu dikonversi menjadi bobot nilai sehingga untuk perhitungan selanjutnya lebih enak. Gitu ya. Perhitungan selanjutnya lebih enak. Gitu ya teman-teman ya. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Gak ada? Ya, gimana Mas Karandi? Ini nanti di Python juga ada pakai codingan Python ya, atau pakai misalnya bisa pakai Python. Saya kira sudah banyak juga nanti ininya sumber-sumbernya ya Mas Karandi ya. Gimana, ada lagi pertanyaan? Nanti ini bisa memungkinkan ya. Sekarang tuh udah enak teman-teman kalau pakai Python itu udah dimanjain banget gitu. Nggak kayak dulu benar-benar semua itu benar-benar ngoding dari awal gitu ya. Makanya Python ini ada ya karena memang kita seperti dimanjakan karena modul-modul maupun tools-tools itu sudah disediakan. Termasuk yang kemarin juga yang kayak CSS ya Python-nya itu juga teman-teman worth it untuk dipelajari tuh. Gitu ya. Apa ya kemarin namanya? Yang kayak CSS? Python? Kok saya jadi lupa juga ya? Bukan. Kok saya lupa ya? Ada ingat nggak? Yaudah nanti kalau ingat nanti saya ini kan. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita langsung masuk ke WK. Gitu ya teman-teman ya, untuk mempersingkat waktu ya. Oke, kita langsung masuk ke WK aja. Sekarang Mas Karandi boleh deh. Ya, dari tadi saya yang ini ya. Yang sharing. Sekarang Mas Karandi coba. kita coba lihat ya. Ya. Nanti saya pandu ya, Mas Karandi munculkan aja nanti datanya. Ya, untuk perlihatkan teman-teman juga data Mas Karandi kayak gimana sih kan gitu ya. Dari mulai apa? Dari awal Langsung saja dari mulai WK atau menunjukkan data dulu sebentar. Oke, jadi teman-teman silakan perhatikan ya. Ini Mas Karandi kebetulan kemarin sudah sudah ketemu saya dan sudah bisa diproses dalam WK ya. Jadi sekali lagi teman-teman di sini teman-teman itu ya sebenarnya di WK ini teman-teman itu mengkombinasikan antara mata kuliah Information Retrieval System dengan NLP ya, Natural Language Processing. Ya. Tapi di sini kita menggunakan tools data mining yang namanya WK ya, tetapi sebenarnya teman-teman belum S1 itu membuat produk itu belum bisa menggunakan WK ini. Ya. WK ini digunakan untuk apa? Untuk memvalidasi
pekerjaan teman-teman, gitu ya, memvalidasi aplikasi yang nanti akan dibuat oleh teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Termasuk untuk pengujiannya bisa di dalam WK ini, gitu ya. Oke, nah ini adalah datanya Mas Karandi dan Mas Turian. Bisa dijelaskan sedikit Mas Karandi, Mas Turian, silakan. Bisa di open mic-nya. Sebentar, saya ganti dulu ya. Oke, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya dan Mas Brian sharing-sharing ya. Mungkin dari awal ya Mas. Ini kalau ini codingan kami pengambilan data, mungkin teman-teman ada yang berbeda ya, berbeda sama kami ya. Nah, di sini kita coba munculkan dulu. Setelah dimunculkan ini, setelah menunjukkan data yang sudah diambil dari komentar, yaitu kita lanjut ke permintaan. Oh ya, setelah itu kita lanjut ke pembersihan tanda baca yang ada di data yang sudah dikomentar. Nah, yang jadi dan ini kita bersihkan kan ini sudah saya masih ada dua yang masih merah-merah. Nah, kalau masih bersihkan kita bersihkan, ada polarisasi, dan setelah ini hilang merah-merahnya ini belum dilabel ya, lalu dinormalisasi, lalu kita scanning. Kalau ini dengan kami dan stemming kami nanti jadi seperti ini. Nah, yang tadi jadi kayak yang pertama ini periksa AHY pendapat ini nanti akan di stemming ke dasar pendapat ya. Lalu kita jadikan pixel. Nah, seperti ini. Nah, ini baru habis itu kita di-labeling. Setelah di-label, label yang kami buat berisikan 5. Label pertama yaitu angka 1. Angka 1 itu berarti sangat negatif. Angka 2 itu adalah negatif. Angka 3 yaitu netral. Angka 4 positif, dan angka 5 itu adalah sangat positif. Kami juga dari metode kita menarik kami sekitar 512 10 lah 10. Nah, setelah komentarnya dikasih label dan sudah di stemming, kita akan kita pertama masuk mereka-nya ini kan masih CSV, kita coba masuk ke WK untuk menjadi IMFF. Lalu WK-nya di sini kita sebentar ya teman-teman. Nah, ini WK-nya kita Explorer. Ini kita file, kita cari data yang CSV tadi yang sudah dibagi dua.
pergantian jenis V sisa. Nah ini kita open, ini masuk, lalu kita jadi apa namanya, setelah filenya masuk ke aplikasi kita, ini hanya cuma memunculkan, ini belum diproses sama sekali. Nah untuk prosesnya akan dilakukan oleh Mas Karan. Nah ini masih jaspi ya, karena kita akan melakukan menjadi AIF ya. Kita share, langsung sudah masuk, kita lihat filenya, kita AIF dari nama. Selesai, lalu kita rubah formatnya sekaligus normalisasi yang kita bersihkan kembali. Menggunakan expert kalau kami di sini ada komentar komando sebelumnya mati ya, ada ARFF. Yang ada data ARFF nanti minta ini dan kita hapus buat formatnya seperti apa aja. Nah ini kita copy, kita tarik lalu juga ini nanti semua komentar kita dikasih tanggal satu nanti hasilnya dilihat seperti ini. Alasan kami untuk sebenarnya kan label kami itu pakai kata, jadi setelah label jadi kasih kata itu nggak bisa proses di aplikasi WK-nya, jadi kami ganti menjadi angka. Karena apa? Soalnya ketika diproses spasi itu tuh sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat label, lebih baik dibuat satu kata atau menggunakan angka. Seperti itu, ketika sudah formatnya sesuai seperti ini, nanti baru kita masukkan ke WK-nya. Data ARFF ada formatnya sesuai, kita masukkan ke WK-nya. Nah, ini yang sudah bisa masuk ke WK dan ini juga bisa kapitalisasikan. Oke. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan dulu nggak? Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Silakan, ada pertanyaan dulu mungkin dari teman-teman sampai di sini. Jadi Mas Karandi dan Mas Turian juga sampai di sini juga kemarin sempat error ya, walaupun sudah sama persis gitu ya untuk formatnya. Tapi nanti ada error, makanya teman-teman saya harapkan
semuanya bergerak dan bisa nanya ya ke Mas Karandi atau Mas Turian kalau perlu, bisa janjian juga gitu ya. Saya kira Mas Karandi dan Mas Turian nggak masalah ya untuk sharing ke teman-teman. Yang penting teman-teman coba bisa komunikasi yang baik dengan Mas Karandi, Mas Turian, sehingga nanti teman-teman itu sudah siap tuh diolah data-datanya di WK ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin, silakan teman-teman. Jadi intinya teman-teman tadi mengubah ke .arff sesuai dengan format yang saya pernah share di grup ya. Itu Mas Karandi, Mas Turian udah sampai di titik itu. Kemudian Mas Karandi dan Mas Turian sudah bisa open file dan terdeteksi di WK ini. Intinya seperti itu gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah sesuai nih dengan format yang saya berikan di grup, ya teman-teman sudah siap diolah di WK gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan kalau ada yang mau bertanya. Tadi cukup jelas kan? Halo? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya kira Mbak Fadiayu udah sukses juga karena nempel terus sama Mas Karandi dan Mas Turian. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ya, boleh ya? Oke, kita lanjut ya. Oke. Untuk selanjutnya ya di sini kita perlu nggak apa-apa share aja Mas. Biar saya pakai punyanya Mas Karandi aja. Punyanya Mas Karandi aja ya. Nah ini ya berarti data Pak Ganjar dan Anies ya, calon presiden ya. Berarti dua tokoh tersebut ya. Oke, nah di sini selanjutnya setelah masuk ke WK, teman-teman perlu mengubah. Ini kan masih string nih hitungannya. Data-data teman-teman yang sudah yang sudah teman-teman ini udah string to word vector ya? Oh udah. Oke. Oh ini berarti udah langsung unigram ya? Udah jadi ya? Oke. Yang ini deh, yang coba di share yang belum, yang masih kayak format saya di grup. Yang format saya di grup. Ini ya. Berarti ini udah make ini ya. Nggak 1 sampai 5 lagi ya. yang kemarin aja, yang kemarin yang sudah ready itu. Oh beda, udah beda. Udah beda lagi. Oh. Iya. Oh gitu, nggak ada datanya nih berarti. Itu ada. Saya kayaknya kurang seru kalau kayak gini. Jadi gini aja deh, saya aja deh yang share deh. Saya aja yang share. Soalnya saya ngasih formatnya kan yang sesuai di grup ya. Oke, saya yang share aja deh ya. Oke, di sini setelah teman-teman sudah bisa diolah nih datanya. Nah, ini nih. Saya soalnya jalanin Zoom, jalanin Camtasia, jalanin WK, agak berat nih jadinya. Teman-teman tinggal diarahkan ya ke file teman-teman yang sudah .arff dan sudah disesuaikan dengan formatnya. Ya, misalnya di sini. Oke. Oke, ini ya misalnya ya. Misalnya di sini saya menggunakan 500 data. Ketika teman-teman sudah sesuai formatnya, ini formatnya sama persis dengan yang saya share di grup ya teman-teman ya. Tinggal open. Nah ya, tinggal open di sini. Nah selanjutnya apa? Nah di sini ini penting ya teman-teman ya. Sekali lagi ini penting. Ya saya harapkan semuanya nanti memperhatikan. Kalau perlu ya mencatat langkah-langkahnya gitu ya. Yang pertama ya, setelah tadi di open file tadi,
sudah muncul seperti ini ya. Ya. Selanjutnya apa? Teman-teman ubah string ke vektor. Ya. Ada di mana? Ya ada di bisa di mana tadi? Choose, di filter ini choose ya, filter, kemudian unsupervised ya. Kemudian selanjutnya pilih string to word vector. Ya. Seperti itu. Ya. Di sini kita setelah mengubah dari string tersebut ke vektor ya. Selanjutnya kita baru bisa menggunakan, nah, kita klik di sini. Apa yang sudah kita pelajari dari IRS itu ya, tentang scaffolding, tentang tokenisasi, tentang normalisasi, tentang stemming ya, TF-IDF ya, yang barusan kita pelajari juga. Nah, di sini teman-teman tinggal memilih saja, itu enaknya. Makanya saya tidak mengajari ini dari awal, karena teman-teman saya harapkan bisa memahami dulu dari awal gitu ya. Jadi memahami dulu dari awal sehingga teman-teman, oke, sekali lagi WK ini untuk memvalidasi aplikasi yang dibuat teman-teman ya. Seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya IDF mau menggunakan IDF true, TF turn frequency true gitu ya. Kemudian apalagi? Scaffolding di sini ada lower case token true ya. Jadi nanti semuanya jadi lower case ya. Kemudian selanjutnya di sini kita, karena stemmer itu sudah saya di sini nggak ada ini ya, nggak ada sastrawi ya. Jadi teman-teman nanti melakukan stemmer sendiri yang menggunakan sastrawi itu menggunakan Python yang sudah kita pelajari. Kemudian di sini tokenisasi pilihnya adalah n-gram. Oh, kok nggak kelihatan ya, n-gram. Oke, sebentar, tak kecilin dulu. Ya, tokenisasi di sini adalah n-gram. Nah, di sini baru teman-teman bisa memilih. Teman-teman kalau mau unigram berarti 1-1. Ya, mau bigram berarti minimalnya itu 2, maksimalnya 2. Mau trigram berarti minimalnya 3, maksimalnya 3. Seperti itu aja. Ya, artinya nanti teman-teman akan memecahnya ya minimal. Kalau misalnya unigram ya minimal 1, maksimal 1 ya berarti nanti 1-1. Kalau bigram berarti minimal 2, maksimal 2, berarti nanti dipecahnya 2-2. Gitu ya. Kemudian trigram 3-3. Tergantung nanti teman-teman mau menggunakan tokenisasi apa. Ya, tokenisasi apa. Nah, kalau misalnya saya mau bigram nih, oke. Ya, kemudian oke. Selanjutnya apa? Di sini belum ada perubahan ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah apply. Ya, selanjutnya adalah play. Ini loading nggak? Kayak nggak ada loading. Oh, udah. Ternyata loading aja tadi ya. Oke ya, di sini nih. Ya, jadi, nah ya, ini ketika teman-teman menghapus hashtag nanti ini hilang ya. Tergantung nanti teman-teman preprosesinya seperti apa. Ya, jadi nanti di sini akan terlihat, resume ya, yang negatif itu berapa sih dari data teman-teman. Misalnya di sini 244 komentar. Yang positif berapa sih? 188 komentar. Yang netral berapa sih? 68 komentar. Ya, di sini akan terlihat resumenya berapa. Selanjutnya, hasil pemecahan kata, nah bisa dilihat dari sini. Ya, karena bigram berarti akan dipecah menjadi 22. Diambil dari mana? Dari kata, karena ini sekali lagi ini adalah kata yang muncul ya dalam dokumen ini. Kalau sama WK ini otomatis disorting ascending ya. Berarti teman-teman dari mulai karakter, kemudian angka, kemudian baru huruf A, B, C sampai Z. Gitu ya. Seperti itu. Ya. Karena saya tadi melakukan tokenisasinya bigram 22 ya, berarti dipecahnya 22. Nah, ini 22 nih. Nah, ini varian keju coklat 3 ya. Kenapa bisa 3 ya? Ini 2. Nah, ini juga slash juga dianggap sebagai satu kata gitu ya. 2 kata dan seterusnya. Jadi dia dibagi menjadi 2 kata karena saya mau menggunakan bigram di sini. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah, sampai di sini
sampai di sini teman-teman sudah apa yang kita pelajari satu semester ini selesai sebenarnya. Ya, apa yang kita pelajari satu semester ini selesai gitu ya, dari mulai teman-teman mencari data, pre-processing ya, dan seterusnya gitu ya, termasuk tokenisasi, stemming juga menggunakan sastrawi. Nah, selanjutnya ya, teman-teman saya harapkan sudah mulai nanti ini udah mau maghrib ya. Oke, sekilas saja deh. Ya, sekilas saja di sini. Nah, nanti luarannya saya minta teman-teman jurnal ya, atau artikel jurnal ya. Jadi luarannya artikel jurnal nih. Jadi nilai UAS teman-teman untuk mata kuliah ini adalah artikel jurnal. Ya, artikel jurnal. Nah, artikel jurnal ini nanti saya nggak meminta untuk dipublish. Tapi ketika nanti saya bantu untuk publish ketika teman-teman sudah selesai, ketika sudah publish nanti tergantung tingkatan jurnalnya yang teman-teman publish itu sampai mana, itu berpengaruh pada nilai teman-teman. Gitu ya. Artinya sampai di luaran ini, sampai satu semester ini, proses yang terjadi dalam satu semester ini plus luaran yang teman-teman hasilkan untuk UAS yaitu artikel jurnal. Ingat ya, hanya artikel jurnal itu nilai bisa dibilang nilai yang belum fix. Tetapi ketika jurnal teman-teman publish di sebuah jurnal, misalnya jurnal internasional, nanti saya bantu ya, jurnal internasional masuk misalnya di Q1 yang paling tinggi gitu ya, wah udah jelas itu nilainya A gitu ya. Atau jurnal internasional baik Q1 maupun Q4 saya pastikan nilainya A deh gitu ya, sampai penutupan nilai terakhir ya. Penutupan nilai terakhir ini kadang-kadang saya juga nggak tahu nih, ini tergantung dari LLDT-nya gitu ya, mau ditutup kapan ya. Jadi saya harapkan nanti minimal nanti LOA ada letter of acceptance itu teman-teman dapatkan, itu nanti teman-teman bisa mendapatkan tambahan nilai sampai di situ ya. Kalau misalnya udah dapat nilai A gimana ya, kalau misalnya mau lebih bagus lagi dan punya bekas atau punya bekas publikasi lah gitu ya, ketika teman-teman nanti publikasi udah beberapa disitasi gitu ya, itu nggak masalah juga ya, worth it juga untuk teman-teman kejar gitu ya teman-teman ya. Oke, saya mau ngambil beberapa contoh, misalnya analisis sentimen apa ya contohnya ya, apa nih ada masukan nggak? Misalnya ini aja yang udah ada Ganjar ya, ada nggak ya? Ada nggak? Udah pernah nyari belum? Oke, ini bakal presiden. Ganjar sendiri malah nggak ada. Oh ini ya, post modifikasi. Oke, mungkin atau ini aja deh, bakal calon presiden ya 2024 gitu ya. Saya yang umum aja. Oke ya, nah di sini saya akan sedikit jelaskan teman-teman, nanti perlu mengacu pada jurnal-jurnal ini ya, minimal teman-teman ambil dari Scholar. Ya, minimal teman-teman ambil dari Scholar. Oke, ini agak lama ya. Mohon maaf. Semoga ini cukup. Recording. Oke, misalnya di sini full text saya ambil aja. Jadi teman-teman ini belajar juga dalam menulis skripsi, teman-teman perlu mengacu pada jurnal-jurnal terkait ya. Jadi jurnal-jurnal terkait misalnya tentang analisis sentimennya, tentang manajemen reputasinya, tentang tokohnya kah, atau mungkin langsung mengerucut ke tokoh yang dimaksud gitu ya. Tentang metodenya, teman-teman mau menggunakan metode apa. Nah, itu harus mulai riset atau mengacu pada jurnal-jurnal yang ada gitu ya. Dan disarankan 5 tahun terakhir tuh teman-teman untuk jurnalnya ya. Oke. Misalnya ini ya, 30.
Oke ya. Nah, di sini ya contohnya ya. Jadi ada judul, nah nanti ada namanya di sini ya. Nah, abstrak ini berisi apa? Berisi latar belakangnya apa sih, permasalahan apa sih, teman-teman? Gitu. Ada masalah apa? Oh, ternyata dengan kehadiran misalnya nih KKN Desa Penari ya. Dengan adanya KKN Desa Penari ternyata tidak semuanya positif gitu, merespon dengan positif. Gitu ya. Artinya banyak juga masyarakat yang memang merespon negatif. Gitu ya. Respon negatifnya itu terkait apa? Mungkin diceritakan di situ. Gitu ya. Untuk itu perlu adanya klasifikasi gitu ya, klasifikasi komentar-komentar atau respon dari masyarakat terkait KKN Desa Penari yang berasal dari misalnya Twitter atau Facebook, kan gitu ya. Kemudian metodenya apa? Nah, di sini nanti menggunakan algoritma apa, diceritakan di sini. Ini kan memegang jabatan, dasarnya menyampaikan pendapat, kesimpulan mengenai sentimen ya, bla bla bla, tambahkan masalahnya itu apa gitu ya. Kemudian menggunakan apa nanti, naik bias gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah hasilnya. Ya, hasilnya nanti bisa kita dapat dari WK ya. Jadi teman-teman ini enak banget WK. Jadi sekali lagi ini sebagai acuan teman-teman untuk memvalidasi nanti saat teman-teman skripsi ya, atau bantuan untuk menghitung nilai akurasi teman-teman. Nah, kemudian nanti di sini pendahuluan ya teman-teman ceritakan nih. Ya, diceritakan yang terkait apa kan gitu ya. Nah, kemudian masalah juga nanti diceritakan menggunakan data-data yang valid, kemudian nanti menggunakan ini juga ya. Menggunakan apa ini namanya? Menggunakan sitasi. Teman-teman udah belajar Mendeley ya? Oke ya. Ini Mendeley menggunakan format IEEE ini, stylenya IEEE gitu ya. Semua yang berasal dari luar itu wajib disitasi. Sekali lagi, semua yang berasal dari luar wajib disitasi. Kalau enggak hitungannya teman-teman plagiat. Gitu ya. Nah, kemudian nanti ada metode penelitian. Nah, di sini metode penelitiannya seperti apa, teman-teman? Ada cleansing atau cleaning data ya, atau apa gitu ya. Pokoknya itu beda-beda bisa jadi teman-teman. Gitu ya, itu dituliskan. Termasuk kalau teman-teman mau menggunakan KBBA, Kamus Besar Bahasa Alay, kalau mau nanti saya kasih gitu ya. Artinya nanti yang alay-alay nanti diubah gitu ya. Bisa. Itu nanti teman-teman buat tabelnya. Ya. Kemudian apa? Data collection-nya seperti apa? Nah, ini bisa dimasukkan data collection sama panduan atau pedoman teman-teman mengambil data. Tanggalnya dimasukkan ya sampai sedetail itu. Sampai detail ya, jumlah datanya berapa dan seterusnya. Data, nah ini baru penjelasannya gitu ya, dari masing-masing proses yang teman-teman lakukan ya. Kemudian nanti nanti di sini ada TF-IDF juga gitu ya. Ya. Kemudian karena teman-teman menggunakan TF-IDF di WK-nya, ya teman-teman harus masukkan juga pembobotannya TF-IDF.